Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Evan. So buat kalian yang belum gabung ke grup WhatsAppnya Evan akan kasih linknya di description box. Dan buat kalian yang belum subscribe, don't forget to like, comment, and subscribe. Nah jadi udah lama banget nih Evan gak cerita-cerita ke kalian semua gitu kan. Apalagi ya dari komentar Bang Evan kapan upload lagi kayak gitu. Nah sekarang Evan akan upload lagi tentang cerita si Reza. Jadi si Reza ini tuh bukan nama asli, Evan samarin namanya karena menurut Evan privasi itu nomor satu kalau di dunia pelangi. Oke, lanjut aja ke ceritanya. Perkenalkan, nama gue Eja. Gue adalah lulusan SMK ternama di kota gue. Jujur aja, dulunya gue normal. Karena lingkungan gue dan gue gabung di dunia pelangi, gue terjun, tapi sekarang gue gak bisa move on tentang situasi tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2002-an, waktu itu ada kejadian yang dimana sampai sekarang bener-bener ngesan banget ke gue. Jadi dulu itu gue tipikal orang yang pendiam, tapi kadang kalau udah kenal sama gue, ya gue menunjukkan sikap asli gue, entah itu jahil lah, apalah. Dan waktu SMK, temen gue yang namanya Firda, dia cewek. Firda, Aris, kemana-mana gue sering bertiga. Dan si Firda ini agak sedikit tomboy anaknya. Dan si Aris pun kebalikannya. Dan kenapa gue milih mereka berdua? Karena pribadi gue kayak beda aja. Ngerasa berteman sama orang yang ngondek, sama orang yang tomboy itu lebih ke solidaritasnya tinggi banget. Bahkan mereka berdua beberapa kali nolongin gue. Entah itu soal materi dan lain-lain. Kita bertiga udah beberapa kali ke BP, ke ruangan BP. Tapi yang disalahin selalu berdua, Aris dan Firda. Gue tipikal orang yang kalau ada masalah ya udah, gue diem dan ambil dengan tangan dingin. Kalau Aris sama Firda beda. Dia kalau ada masalah, tangannya tuh gak bisa diem. Entah itu nonjok lah, apalah dan sebagainya. Gue tahu Firda dia tomboy dan Aris itu ngondek. Gue belum tahu nih tentang mereka suka lagi sesama jenis atau enggak. Gue nggak tahu dari situ. Waktu itu ada kunjungan industri, lebih tepatnya ke Jakarta. Gue nggak akan sebut tempatnya, intinya dia ada beberapa kesenian dan ada beberapa gedung yang dimana tempat sejarah banget soal peperangan. Dari situ gue, Firda sama Aris selalu bertiga. Bahkan kata orang-orang ya dia udah gengnya bertiga. Dan lu tahu ketika kita berkunjung ke suatu tempat tersebut, si Aris tiba-tiba dia ngeliat yang campuran Cina sama Indo gitulah, Cidog gitu. Si Aris tiba-tiba bilang ke si Firda, "Dah, lihat, ganteng banget anjir. Kayaknya gue mau sehari lagi deh di sini." Dan gue udah tahu itu orang tinggalnya deket-deket sini. Terus kata si Firda, "Riz, sadar, jangan keras-keras, ntar si Eja tahu, bahaya." Dari situ gue merasa dihianati karena ya si Aris itu ngomongnya terlalu kenceng sampai gue denger. Dan gue ya pura-pura bodo amat tentang masalah dia.
Awalnya gue kaget karena kok si Aris suka sama cowok. Gue bilang kayak gitu. Terus abis itu sekitaran jam 5 sore kita pun pulang ke hotel. Dan seperti biasa hotel kita berbeda. Gak bisa disatuin. Karena apa? Karena si Firda cewek dan si Aris pun pengen ikut si Firda. Gue bener-bener bingung banget dari semua ini. Gue lepas kaos kaki gue lepas sepatu gue berbaring di kasur sambil berpikir, tadi gue ngedenger apa ya? Apa gue harus bilang ke Firda aja atau gimana? Cuman masalahnya mereka berdua terlalu baik buat gue. Gue takut ketika gue ngomong kejadian tadi, Firda dan Aris gak terima. Ya udah deh, it's okay. Di situ gue lanjut tidur karena capek banget. Gue tidur sampai setengah jaman, sampai jam 6 kalau nggak salah. Sampai jam 6 dan di situ mereka berdua ngegedor pintu gue. Ja. Kita main bareng keluar lagi. Mereka berdua udah antusias untuk main malam di Jakarta. Gue yang kelelahan habis jalan-jalan tadi ya. Mau gak mau gue harus nurutin mereka berdua. Gue mandi, gue ganti baju dan pas gue buka ternyata kaget. Lo tahu, si Firda dandanannya kayak cowok banget. Tapi si Aris dia malah pakai crop top. Terus pakai celana yang panjang dan sepatu boots. Gue kaget kan. Riz, kok nggak biasanya lu pakai kayak gini? Itu kan sepatu botnya si Firda. Kenapa lu pakai? Si Firda pun bilang, ini juga hoodie-nya si Aris kok. Emang kita tuker pakai aja. Kenapa emang masalah? Ayo buruan. Takut kemalaman. Ntar kita nggak lama-lama mainnya di sana. Singkat cerita, gue udah main malam. Di situ terkenal banget soal klub-klubnya di sana. Dan gue diajak mereka berdua masuk ke bar, salah satu bar. Dan di situ ya gue yang nggak terlalu tahu soal kayak gituan. Akhirnya gue tahu gara-gara dua orang tersebut. Kata si Firda, kenapa aja? Lu baru pertama kali ya kayak gini. Tenang aja kok, santai, aman, gak bakal jadi apa-apa. Orang lagian guru-guru kita kan lagi pada holiday juga. Udah santai aja, gak usah dipikirin. Gue yang takut ada kenapa-kenapa. Apalagi guru tahu gue ke bar. Ya gue netting di sana. Dan si Aris nih tiba-tiba ngajak si Firda untuk duduk di salah satu bar. Barnya itu bentuknya letter L. Letter L sebelah kanan. Dan di situ banyak banget cowok sama cowok, cewek sama cewek. Gue kaget. Ada yang normal pun juga. Tapi kebanyakan ya sama jenis. Gue yang shock ngelihat klub tersebut. Gue bilang ke si Firda sama si Aris, Riz, gue keluar aja deh. Lu aja berdua di sini. Dengan alasan pengen cari makan dulu. Terus kata si Firda, cari makan di mana lu? Udah minum aja di sini. Banyak kok makan makanan. Ntar beberapa menit lagi kita keluar deh. Setelah dia bilang kayak gitu, gue mau gak mau harus ya sampai beres. Dan lu tahu, si Aris ternyata dia orangnya binal banget. Masa iya dia godain cowok yang normal? Gue udah feeling karena gue udah denger perkataan waktu sore itu si Aris sama si Firda. Habis itu gue bilang ke si Aris, Riz, gak boleh gitu, jaga image lu. Gue sebagai temen lu jadi malu, Riz. Apaan sih, Ja?
kenapa lu kayak gini? Biasanya kita bertiga satu frekuensi, tapi kenapa ini enggak? Dari situ gue yang selalu ngalah sama mereka berdua. Ketika si Aris marah ya, oh ya udah Aris, terserah lo aja. Gue fine-fine aja kok. Gue mau nggak mau harus bilang kayak gitu. Karena ya gue nggak mau ada masalah sama mereka berdua. Dari situ feeling gue udah nggak enak karena yang pertama gue ngelihat dia nggak normal. Yang kedua gue kira sikapnya aja yang ngondek. Ternyata jiwa dan kepribadiannya juga beda. Gue kaget dan jujur gue di situ bener-bener takut sama si Aris. Takut dia suka sama gue. Si Aris itu ngincernya yang cindo-cindo gitu. Sedangkan si Firda, dia dapat cewek cantik di bar tersebut. Ya mau gak mau gue ikut si Firda. Karena gue tahu si Firda itu suka lagi sama cewek. Tapi ceweknya cantik. Jadi ya hitung-hitung kalau putus sama Firda sama gue gitu. Dan lo tahu si Firda sekali nge-keep dia udah dapet 2 cewek. Sedangkan gue di sana cuman pelengah-pelengo, diem, nikmati musik sambil gak jelas kayak ini orang pada kenapa. Dulu gue nggak tahu tentang bar kayak gitu ya. Terus Firda ajak temen ceweknya. Tapi temennya ya itu baru kenal di bar. Dia bilang, tuh temenin temen gue si Eja, katanya kayak gitu. Dan si cewek tersebut nemenin gue lah. Di situ gue ngajak ngobrol. Namanya Friska. Dia cantik banget. Namanya Friska dan kita udah masing-masing, gue sama Friska, Firda sama si ceweknya, si Aris sama si Cindo-Cindo itu. Dari situ tiba-tiba si Friska ngajak minum ke gue. Gue nggak tahu apa-apa. Yang gue inget rasanya begitulah. Lo tahu kan yang para peminum pasti tahu. Habis itu ya lo tahu kalau habis kayak gitu pasti lemes kan, lemes dan ya akhirnya nggak sadar gitu. Tapi bagusnya si Aris sama si Firda, dia tuh nggak sampai minum dan sampai nggak sadar kayak gitu. Sedangkan gue terlalu menikmati sama si itu cewek sampai gue kayak gini gitu. Dari situ tiba-tiba si Aris sama si Firda udah ada di depan mata gue. Gue bangun udah ada di hotel gue, di kamar gue. Dan mereka berdua bilang, Riz, kok lu ada di sini? Kok lu ada di sini? Terus kata si Firda dan si Aris, lu kalau gue ajak ke bar gak usah norak sampai kayak gitu. Gue aja yang senakal-nakalnya belum pernah minum kayak gitu. Kenapa lo minum? Ya tadinya gue nemenin si Priska doang. Dari situ pun guru-guru pada nengok dan murid yang lain. Si Eja kenapa tuh? Gak biasanya dia bikin onar. Kenapa dia? Dan bagusnya si Firda sama si Aris, dia bilang, si Eja kecapean. Jadi tadi pingsan kepanasan. Padahal ya semua tahu kalau itu posisi lagi malam. Kalau diambil logika, kok malam bisa kepanasan? Dari situ mereka benar-benar agak curiga. Cuman pintarnya si Firda sama si Aris itu menutupi gue. Jadi gue ya udah, makasih banyak buat si Firda sama si Aris. Dan lu tahu, si Firda tuh masuk ke kamarnya. Dan si Aris bilang, "Ja, udah lu sama gue aja. Gue nginep di tempat tidur lo ya. Lagian, gue ada yang mau diceritain sama lo. Sama ya gue nggak tega aja lihat kondisi lo. Lemes gini ntar yang ngambilin makan, minum siapa? Kalau bukan gue." Ya gue yang positive thinking ya udah Riz lu di sini aja bantuin gue. Dan anak-anak guru pun semua bubar.
Si Firda udah masuk ke kamarnya sendiri, si Aris ada di pinggir gue. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, "Ja, sorry kalau misalkan selama ini gue selalu menutup-nutupi jati diri gue." Gue yang kaget kayak, gue udah tahu maksud dia apa. Karena feeling gue dari kecil sampai sekarang tuh gak pernah salah. Kenapa, Riz? Lu mau ngomong kalau lu suka sama cowok? Udah tahu gue. Si Aris pun kaget dan dia bilang, "Loh, kok lu udah tahu sih? Lu tahu dari siapa? Dari si Firda?" "Enggak, Riz. Gue udah feeling aja. Karena waktu kemarin sore, ya lu bisik katanya suka sama Cindo ke si Firda dan itu terdengar di telinga gue." Sares pun bilang, "Iya aja, gue suka sama cowok lagi. Gue gak tahu harus kayak gimana." Dan yang paling gue kaget itu, gue gak mau orang-orang semua tahu. Gue pengen lu aja dan Firda yang tahu. Please, lu aja jangan kasih tahu ke siapa-siapa kalau gue kayak gini ya. Gue yang masih lemas dan bicara yang apa adanya. Ya udah, Riz, mau gimana lagi? Orang udah terlanjur. Ternyata penilaian gue salah ya. Gue kira cowok yang ngondek itu belum tentu dia suka lagi sama gendernya. Tapi beda. Ternyata firasat gue dan feeling gue salah mengenal lu, Riz. Jujur aja, gue agak sedikit kecewa sama lu, Riz. Karena menurut gue, hal seperti itu udah gak pantas, Riz. Terus, maksud lo aja apa? Lu benci? Lu jijik sama gue? Enggak, Riz. Maksud gue gak seperti itu. Cuman gue yang mengingatkan aja ke lu. Dari situ, si Aris pun tiba-tiba keluar. Dan tak beberapa lama, masuk lagi dengan membawa minuman. Gue masih ingat dia kayak bawa segelas air putih. Dan itu emang air putih. Gue minum dari sana. Kata si Aris, "Ya, lu minum aja deh. Nih, lagian lu dari tadi belum minum kan?" Gue tahu itu. Dari situ gue minum dan lo tahu beberapa menit kemudian pandangan gue kabur. Dan ya gue gak sadarkan diri. Tapi gue masih bisa denger. Dari situ si Aris tiba-tiba bilang ke gue. Posisinya gue udah merem. Cuman telinga gue masih denger dan agak-agak sedikit sadar sedikit. Si Aris bilang kayak gini, "Ya, kalau boleh tahu, sebenarnya gue tuh suka sama lu, Ja. Karena lu ada blasteran Cindo. BTW, buat kalian yang gak tahu, ya gue itu adalah turunan Cindo. Jadi ayah gue Cina, ibu gue Indonesia. Dan ya, kulit gue putih, agak sipit sedikit. Dan ya mungkin kata orang-orang dari parasnya sih, gue tuh ganteng. Kata orang, gue gak mau pede sih sebenarnya. Terus si Aris bilang lagi, "Ya, gue pengen dong nyicipin satu kali aja sama lo." Dan gue sadar dan gue mau berontak cuman gue bener-bener gak ada tenaga. Yang gue rasain adalah dia tiba-tiba nyium gue dan membuka baju gue. Dan yang didengar sama gue tuh dia bilang, "Ja,
Lu ternyata punya sispek juga ya. Badan lu bagus juga. Gue yang pengen ngeberuntak dan gak mau disentuh sama dia, terbaling lemas. Dan si Aris bilang, sorry aja, gue gak tahu lagi harus dengan cara apa untuk dapetin kamu. Yang gue tahu adalah dengan cara ini. Lanjut part 2 guys.